guys, berjumpa lagi dengan channel Gastia Gaming guys ya. Di sini kita akan menonton MPL Season 6 guys ya. Di sini kita masuk ke Grand Final guys ya. Di sini Onyx bertemu dengan AE guys ya. Apakah Onyx mencetak sejarah baru? Apakah AE mencetak sejarah baru? Apakah Onyx yang mendapatkan gelar ke-8 mereka guys ya? Kalau Yisan Shin buat sekarang kayaknya tetap bakal ada di option yang ditutup begitu saja. Kayak bener-bener gak dilepasin sama sekali Zuxin, Shin dan juga Fanny. Ini yang mungkin sempat menjadi sebuah trending topik kemarin nih. Om Bawa dan juga Tas yang gimana? Aduh, harus win, please lah tutup Shin ya. Apalagi di game yang terakhir tuh. Iya. Ya. Wow. Dan kalau kita lihat dari Uranus dan juga Yves, ini udah mulai diambil-ambilin nih hero-heronya nih. Semenjak Zuxinnya juga udah di-ban. Siap. Dan lagi-lagi Yves yang terbuka nih, free lane untuk alter ego kah nanti di mana mereka akan bersatu memperlambat tempo dari Onyx. Mereka biar betul. Jujur ya kalau 3 atas, kalau melihat secara kontes team fight-nya kayak kanan tuh kayak lebih mulus gak sih? Berbaksya juga. Oke, berarti kita punya beda pandangan ya. Kalau bisa ke kiri. Tas apa? Tas lagi Tas kiri. Iya. Kiri ya. Why? Kayak nggak ada yang bisa bunuh cicinya aja sih di 3 atas. 3 atas gak ada yang bisa bunuh cici. Ya, Kurlem begitu sih memang. Belum ada jawaban. Terus kayaknya free banget kebetulan di sini 3-nya. Iya. Tapi Baxia, early game pressure. Apakah Hayabusanya akan tersiksa? Kalau dilihat dari ada kiminya, mungkin itu bisa lumayan nutup early game-nya sih. Oke, Karena kan dia bukan yang bisa masuk banget juga kan. Dia lebih ke arah free lane. Berarti bisa kita bilang kalau misalnya ada invite jungle setidaknya bisa ditanggulangi ya. Iya. Dan aku ngeliatnya bahwa cicinya juga bisa pegang Baxia Uranus sih kalau keikat nanti. Itu yang jadi problem untuk alter ego sebenarnya. Mainin Baxia waktu ada cici. Gampang banget di-cut Baxia. Aku lagi mikirin sesuatu yang cukup menarik sih kalau kita lihat kayak gini. Apakah mereka akan play around RV gitu kan? Ya dimana kalau draft Uranus dan juga Baxia itu kan nanti junglernya tetap bisa dibawain juga. Gold kah? Untuk Chow? Karena kalau Tas akan main di mid? Atau Romer. Kayaknya Buat Chow Romer Romer ya? Kayaknya Chow Romer sih. Romer. Buat menangin mid-nya kan. Karena pengen pressure Hayanya. Kayak yang tadi bilang kan. Biar mid-nya lebih kuat lah, at least daripada Onyx. Oh, tapi kalau kita ngomongin alter ego Tas, banyak yang flex sih Tas. Iya. Anggap ini cicinya gold lane, Uranusnya bisa di gold lane, nanti Nino yang bawa Chow-nya. Iya, itu bisa juga. Iya, last pick-nya masih bisa mungkin tertuju ke arah dari Lancelot gitu. Itu yang masih kurang sih, aku merasa emang butuh banget damage. Ya, Ketika ada Marksman Baxia, sih. harus marksman sih. Iya. Marksman ini kalau yang gue Kalau emang bawa tank jungle tuh harus ada hyper carry-nya di gold lane. pakai minimal, aja ya. opsi dia, why not? One Hey. last hit opsi dia. Item dependent banget opsi dia. Lama jadinya. Lapu. Ini hero loncat semua masalahnya bro. Ini hero loncat semua nih. Ini Guinevere Romer. Romer, My T-boy. God. Wah, Ya, dan lapu yang kita tahu di bed terus-terusan. iya sama aja. Asal jangan. Wah, apakah ini akan menjadi game terakhir? Mana tepuk tangannya Sukestan? Take it away. Yap, draft pick telah selesai. Akankah ini menjadi akhir untuk Alter Ego dan Onyx menambahkan gelar mereka? Atau ada skenario, ada adegan di mana pengejaran terjadi karena best of 7 match point di tangan Onyx. Alter Ego mampukah mereka bangkit? Oke, kalau begitu sebelum kita menuju ke Land of Down, game yang kelima Di bisa sini saja udah menjadi masuk ke akhir dalam dari game Grand nih, Final guys ya. pula. Siapakah Jadi yang langsung menang, saja guys ya? untuk itu semua. Langsung saja kita menonton ya. Full house. Nice pick 2. Gak sepi ya? Hah? Gak sepi kan? Sapi, Gak. Penuh. perasaan sholat mulu, makanya. Tapi ya untuk landing Lutfi ini yang dari kemarin. Bahkan ketika Onyx menang gak jarang loh Lutfi lampu-lampu tuh jadi MVP. Yap. Tapi sekarang lepas dan dipakai. Gue penasaran sih masih tajam kah? Atau ya draft yang resiko wait Arvi. Oke. Arvi hampir Arvi. Namun Sans di tempat yang berbeda terus mengatakan damage-nya pula. Iya. Mereka coba untuk bermain kasar di early. Tapi mereka nggak punya assurance late game loh.
yang tadi udah dibahas juga sama para panelis kita. Yep. Susah sebenarnya untuk late game. Tapi dari awal mereka harus make sure Buset. mereka galak. Nih Alek sama Kiboy coba berantem berdua di Reaper tuh. Jume. Becek dari tadi. Hehehe. Di Jume menjadi korban cut satu terakhir dan first blood. Menjadi milik dari Suns. Dan mereka masih berusaha untuk bisa mendapatkan lagi. Korban yang kedua. Kembali Onyx mulai mendominasi early game. Itu dia lagi-lagi mid lane. Mungkin memang harus sedikit direm nih dari Alter Ego. Karena pressure dari Onyx. Bukan hanya dari Suns-nya, Kiboy pun siap hadir. Ya, andai Kiboy kurang, Kairi yang hadir. Oke, sementara itu sekarang Kairi sudah siap untuk bisa mengamankan lava golem yang dimiliki pula oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Dan Alek hanya bisa melihat dari kejauhan. Masalahnya ini, lagi-lagi ya kita lihat di 2 game terakhir. Ketika Onyx pegang temponya, itu berat banget langsung untuk Alter Ego. Waduh, Oke. galak juga tapi Arfi ya. Iya. Coba dimajuin lagi dan turtle yang pertama. Alter Ego, mereka harus make sure ini untuk mereka. Yep. Sementara itu, 4 player sudah mulai berkumpul cuman source damage-nya ini ditarik. Emang Vendor tadi sudah tercipta. Namun Kiboy dengan sepatu migration tadi masih sempat kabur dan juga mengamankan diri hanya saja sekarang. Kairi malah menjadi sangat sekutan begitu mengerikan. Brave Fighter dikeluarkan Ludwig. Melingkar bola. Sementara Kiboy tertangkap basah di belakang. Masih ada Do, Simeon juga dan akhirnya turtle pertama. Somehow Onyx, mereka yang ambil. Wow. Oke. Itu dia turtle yang pertama. Menjadi milik dari Onyx. Dan di bawah nih antara Arfi dan juga Skylar kita nggak tahu nih kapan berakhir kalau gini-gini terus nih. Itu dia, mereka mungkin akan ada di ganking nanti baru unggul. Atau mereka tinggalin bawahnya, mereka potong dan jalan. Tapi Assassin loh, lawan tank jungle. Di turtle pertama mereka unggul, ini menjadi early game yang diimpikan. Sama semua user Assassin. Yap. Sementara di Remit terlihat 2 player, 3 player Yazuke. Ini harus hati-hati sama Kiboy sih. Mana nggak ada lagi Purify kan mereka. Tapi jujur Dilompatin udah auto aja ngangkat ini Lim. makanya siapapun juga bisa ditembak gitu kan. Emang kalau ngomongin burst nggak banget lah ya. Iya. Dan kalau dibalikin nih, The Way of Dragon dari Alek, ini nggak ada yang burst juga. Iya. Jadi nih mereka ya udahlah. Kita lihat nanti bagaimana follow up-nya. Mereka harus main lebih kasar tadi di awal. Mereka unggulin itemnya, unggulin levelnya. Baru mereka bisa enak nanti scaling ke late game-nya. Dan itu dia ada sepatu yang migration. Juga final require. Sebuah damage langsung dihasilkan dan masuk dalam tubuh dari Alek. Alek down, Kiboy masih berusaha untuk bisa kabur. Namun sekarang Sun masih bisa menghantarkan damage dan juga memberikan backup terhadap Kiboy. Kiboy bisa saja lompat dengan satu sepatu migration lagi dan masih ada damage yang mereka bisa hasilkan. Ditangkap. Dan itu dia, Yazuke menjadi korban. Seperti yang sudah terpredik. Itu dia dimakan. Dan Kiboy memang menjadi korban. Tapi ini totally worth it. Pertukaran ke arah jungle. Baxia yang kita kadang-kadang untuk unggul early-nya ternyata gagal mendominasi. Enak banget kan. Mereka punya waktu yang lama sampai cooldown dari Spatel Migration balik lagi Lim. Sampai Quad Shadow ada lagi. Sampai Quad Shadow ada lagi ya lompat lagi lah. Masa yang gak lompat? Dipegang habis-habisan sama Suns. Dan ya kita akan lihat nih, ketika Onyx udah mendominasi, ingat 2 game sebelumnya. Alter Ego gak berkutik sama sekali. Yap. Namun sekarang coba lihat pergerakan dari Alek. Sneaky Peaky mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah satu player tapi terlihat dari map di mana follow up damage-nya. Gak ada. Arfi, Oke. dia udah jadi Oracle sebetulnya. Dan Arfi di tempat yang lain ditembakin oleh Sun sakit banget. Itu ketempelan kayak gitu siapa yang pengen sih? Itu dia. Masalahnya sakit juga damage tapi set up Yep. turtle dilakukan. Alter Ego akan coba. Oke, Brave Fighter, Ludwig menjadi orang terdepan dengan pedang yang sangat-sangat besar sekali. Apa yang akan terjadi? Kairi. Turtle-nya berhasil untuk diamankan oleh Kairi. Pertama mereka kembali terpecah di dalam area tersebut. Ada satu spasial migration, Pilot Requiem semua dikeluarkan. Bahkan sekarang terset call-nya. Dan juga Yoyo Blitz sama begitu menyakitkan. Ada Arfi yang menjadi korban. Bahkan Dino-nya masih berusaha untuk bisa kabur dari tersebut guna untuk bisa mendapatkan ke arah daerah jauh lebih aman tapi terlalu sulit. Turtle dan point kill diungguli lagi-lagi Onyx. Masih mendominasi bahkan sekarang invade jungle. Yazuke mencoba untuk bisa menabrak. Sansa masih bisa mundur. Tapi Kiboy yang kembali menjadi ditendang the way of the akan nutrisi. Tapi ini the best thing sih yang bisa dilakukan. Dan Loh. Dan mereka harus jauh lebih aware lagi. Namun sekarang kesempatan untuk Onyx. Akankah mereka bisa mendapatkan momentum seperti sebelumnya? harusnya bisa sih. Dapat poin kill sebelum ada objektif luar kayak gini. Tapi ini bener-bener tempo dipegang Onyx. Memang goldnya nggak separah di game sebelumnya. Ya. Tapi lihat Alek. Itu dia Alek mencoba untuk bisa masuk tapi ya ada satu lompatan tadi yang memang sudah
dikeluarkan dan bisa digocek. Terbaca ya tadi, sedikit terbaca. Oh Arvi, no Arvi. No, Arby. Kembali mereka mendapatkan momentum, Lim. Lagi-lagi disisain 4 member saja. Dan mereka akan susah untuk melakukan kontes. Vision belum terbuka. Keyboy ada flicker. Itu yang harus digarisbawahi. Yap. Dan Lord sepertinya akan dilepas. Oke, Lord sepertinya akan dilepas, akan direlakan, akan diikhlaskan. Dan seperti apa defensif dari Alter Ego itu ya, yang akan kita lihat sesaat lagi. Ini dia final push. Lagi-lagi kita hitung dari high ground defense. Mereka punya Hijume. Final push kah? Harusnya. Karena perbedaan 4.000 gold Lordnya akan jadi sangat bahaya. Yap. Dan Winter Crown, oh Skylar juga udah Winter. Oke. Dua Winter ternyata. Nice pick 2 akan menjadi saksi. 873.000 orang di channel MPL juga akan menjadi saksi. Keyboy! Akankah satu pergerakan yang begitu indah lewat Spadel Migration. Lagi-lagi Keyboy tanpa flicker. Masih ada flicker dari Keyboy, berarti sekarang Lord hadir di arah mid lane. Dan Oke. Onyx siap untuk menabrak Alter Ego. 4 player saja harus menghadapi 1 Lord dan juga 5 player dari Onyx, tapi baru saja Udah bergerak. dikit menang, Apakah Onyx. mereka bisa maju? Udah dikit menang, Mereka Onyx. bakal jadi Ayo, kuota, yuk, kita udah lihat. dikit, kanan. Udah dikit, guys. Udah dikit, ayo, kanan. Akan kehilangan kuota tapi Besca. Ya mana Onyx, Kembali menjadi juara. Dan untuk kali ini kembali Alter Ego gagal mengukir sejarah. The Dream Team become a champion. Onyx gelar ke-7 demi M7 kembali ke tahta sang juara. Onyx kembali jadi juara. Onyx Raja Galaksi dari season ke season. Wah. Wow. 4-1 loh. 4-1. Mereka seperti tidak meyakinkan di game yang pertama, Lim. Ya, Tapi setelahnya, apa kata dunia itu yang ditampar habis-habisan sama Onyx. itu dia berawal dari Dream Team. Sekarang mereka menjadi tim juara. Onyx, mereka Ini dia. membuktikan semuanya. Dan mereka bukan hanya membawa harapan dari masing-masing playernya. Mereka berdua, bukan hanya Onyx, Alter Ego pun sama. Mereka membawa harapan dari seluruh penikmat Mobile Legends. Karena mereka lah wakil M7 dari Indonesia. Ini dia 2 perwakilan M7 dari regional ID. Big respect dari masing-masing tim. Dan ini juga lah yang mungkin kita harapkan dari masing-masing super fans yang ada di luar sana. Dan super fans manapun. Saling respect, itulah yang emang benar-benar kita junjung tinggi. Itu dia. Wow, Onyx, gua nggak tahu udah berapa banyak cincin di tangan Sans. Yap. Tapi yang pasti ini nambah lagi. Nice try Alter Ego, El Familia. Mereka sudah do the best. Mereka kasih yang terbaik. Satu kata mungkin, 2-3 kata bagi mereka Yap. mengandung banyak sekali arti. Ke Delwin. Ini dia anak-anakmu yang begitu membanggakan. Performa yang begitu luar biasa, performa yang begitu mengejutkan dari era ke era. Wow. Hingga pada hari ini mereka menunjukkan bagaimana kualitas yang Alter Ego punya. Itu dia menjadi runner up, bukanlah hanya dari tiap playernya. Namun, kita lihat berapa the cincin best yang cinta pun didapatkan mereka Malaysia. kantongi di season ini. Apresiasi terbesar untuk Elah Diluncurkan kocek. Wow. Jarinya hampir penuh dari Coach Yap. Coach ya begitu luar biasa. Aku dengan jari-jari yang luar biasa penuh dengan golden ring yang